Hai sobat-sobat consulting, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan masuk ke segmen The Ngontan ya, The Consulting ngobrol bareng konsultan ya. Dimana hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sempat DM ke kami. Kebetulan ini ada yang DM di YouTube ya, dengan saudari atau kakak Haryanti Yanti. Jadi dari akun Haryanti Yanti ya. Beliau menanyakan tentang pajak terhutang untuk penghasilan 6 jutaan. Itu berapa? Oke. Jadi kali ini saya akan ajarkan buat teman-teman bagaimana Anda yang punya penghasilan 6 juta sebulan, berapa sih pajak yang harus Anda bayar ya. Saya akan kasih contoh di satu spreadsheet ya, Excel. Anda boleh lihat ya di spreadsheetnya. Saya akan contohkan jadi Anda bisa lihat. Nah, ini saya akan tuliskan berarti kan pajak yang harus dibayar ya, pajak yang harus dibayar untuk penghasilan 6 juta sebulan gitu ya, 6 juta sebulan. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita anggaplah penghasilan 6 juta sebulan ini, dalam video kali ini saya akan contohkan untuk Anda yang mungkin berpenghasilan sebagai karyawan ya, karena cara hitungnya berbeda. Anda yang berprofesi sebagai karyawan atau Anda yang berprofesi sebagai pekerja lepas atau mungkin wira swasta, jadi akan berbeda caranya. Nah, kalau untuk Anda yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan 6 juta sebulan, maka cara menghitungnya adalah kita harus mentahu dulu, berarti anggaplah penghasilan sebulan itu adalah tadi ya 6 juta ya, saya akan tulis 6 juta di sini, 6 juta rupiah. Oke ya, seperti ini 6 juta rupiah. Oh kebanyakan ya, 60 juta, 6 juta rupiah saya kecilkan dikit biar tidak terlalu jauh. Nah, untuk menghitung PPh yang harus Anda bayar karena Anda berprofesi sebagai karyawan, Anda setahunkan dulu omset yang Anda miliki ya. Jadi misalnya tadi omset penghasilan sebulannya 6 juta, maka sekarang kita penghasilan setahunnya berapa? Ya, tinggal paling gampang 6 juta Anda kalikan 12 ya, ketemulah 72 juta. Jadi yang dihitung bukan dari penghasilan sebulannya ya, Anda harus setahunkan dulu ya. Nah setelah itu, setelah Anda punya penghasilan setahun 72 juta gitu ya, 6 kali 12 72 juta, maka ada faktor pengurang sebelum Anda akhirnya mengetahui pajak yang harus Anda bayar. Nah, pengurangnya apa saja? Macam-macam teman-teman. Tapi hari ini saya akan ajarkan yang standar dulu. Biasanya kalau untuk gaji itu pengurangnya yang pertama adalah namanya biaya jabatan ya, pengurang. Saya tulis pengurang gini ya, pengurang. Oke, biar Anda bisa lihat. Nah, pengurang pertama adalah biaya jabatan. Oke. Nah, biaya jabatan ini besarnya berapa teman-teman? Besarnya adalah 5% daripada penghasilan neto ya. Jadi misalnya Anda lihat 72 juta, saya kalikan 5%, ketemunya adalah 3.600.000. Nah, itu yang harus Anda kurangkan ya. Nah, tapi teman-teman perlu tahu juga bahwa biaya jabatan ini ada maksimalnya ya. Maksimalnya adalah sebesar 6 juta setahun. Jadi kalau misalnya Anda ternyata waktu dihitung faktor pengurangnya itu lebih besar 6 juta ya, misalnya ternyata Anda hitung 5%-nya itu dapatnya misalnya 7 juta ya. Nah, ini notes yang perlu Anda tahu bahwa yang bisa dipakai adalah maksimal cuma 6 juta ya. Jadi Anda perlu ketahui faktor-faktor tersebut ya. Nah, tapi untuk kasus yang tadi, untuk Kak Haryanti tadi ya, 6 juta maka masih belum ya, masih 5%-nya 3.600.000 ya. Jadi kurang lebih setelah dikurangin masih faktor pengurangnya cuma 3.600.000 ya. Nah, ada lagi faktor berikutnya untuk pengurang, namanya PTKP ya. PTKP itu adalah apa? Penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi ini enak nih. Pemerintah itu tetap memberikan kita batas ya. Jadi teman-teman itu boleh, maksudnya dalam artian kalau seandainya Anda belum mencapai penghasilan tertentu ya, dengan batas tertentu, Anda tidak harus membayar pajak. Itu pemerintah sangat fair sekali terhadap kita ya. Nah, besaran penghasilan ini dinamakan adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang besarnya adalah sebesar 54 juta setahun ya.
Jadi kalau Anda punya penghasilan 54 juta setahun, di bawahnya ya, di bawah 54 juta setahun, maka Anda tidak perlu melaporkan, tidak perlu membayar pajak, ya, tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Ya, kenapa? Karena masih batasnya di bawah PTKP, ya. Tapi kalau Anda sudah di atas PTKP, di atas 54 juta, maka Anda wajib membayar pajak, ya. Nah, maka saya tulis PTKP-nya ini anggapannya misalnya si Kak Haryanti tadi ya, itu mungkin TK0 ya. TK0 itu maksudnya adalah tidak kawin ya dan belum memiliki tanggungan. Nah, itu adalah 54 juta. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu, yang cukup harus diwaspadai juga adalah PTKP ini ternyata ada grade-nya, ada levelnya ya. Di mana PTKP ini ada namanya yang pertama TK0 ya. TK0 itu maksudnya tidak kawin ya. Seorang perempuan atau seorang laki-laki yang tidak kawin maka namanya TK0, TK-0 ya. Dan PTKP-nya adalah sebesar 54 juta. Namun kalau misalnya Anda sebagai laki-laki yang menikah dan Anda punya seorang istri, maka PTKP Anda adalah 54 juta ditambah lagi status kawin ya sebesar 4,5 juta per istri ya. Tapi masalahnya Indonesia cuma ngasih satu istri ya, nggak boleh multiple, nggak boleh 2 istri, cuma satu istri saja ya. Dan itu memang didukung untuk setia lah dengan pasangan Anda gitu ya, satu istri aja gitu ya. Jadi 54 juta ditambahi 4,5 juta saja gitu ya untuk status kawin. Namun kalau Anda misalnya sebagai perempuan ya yang Anda kawin, status kawin ini tidak boleh Anda miliki. Ya, status kawin ini dimiliki oleh suami Anda. Jadi kalau misalnya Anda kawin pun, Anda boleh tulisnya tetap TK0 ya, tetap TK0 ya, lain dengan suami. Ya, memang itu peraturannya. Nah, berikutnya, Pak, bagaimana Pak kalau saya punya anak? Nah, kalau punya anak pun pemerintah menambahkan lagi PTKP-nya 4,5 juta ya. Jadi 54 juta untuk status Anda sendiri, 4,5 juta untuk status kawin istri, 4,5 juta lagi untuk anak. Ya, jadi 4,5 juta lagi untuk anak dan maksimal anaknya 3. Ya, jadi itu untuk Anda menghitung PTKP-nya. Oke? Kembali ke permasalahan tadi, ke permasalahan dari Kak Haryanti ya. Ada PTKP-nya kita anggap bahwa TK0, maka 54 juta ya. Nah, sekarang kita hitung dari sini penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya berapa? Nah, kita singkat namanya PKP ya, penghasilan kena pajak. Ya, berarti kan 72 juta saya kurangkan dengan saya kurangkan dengan biaya jabatan 3,6, saya kurangkan lagi dengan PTKP 54 juta ya. Ketemunya penghasilan kena pajaknya adalah 14.400.000. Oke. Nah, jadi di sini untuk penghasilan yang dikenakan pajak itu bukan semuanya teman-teman ya, bukan dari 72 jutanya, tapi melainkan dari sisa yang dikurang-kurangin dari biaya jabatan ataupun dari PTKP ya. Nah, setelah ketemu namanya penghasilan kena pajak, maka 14.400.000. Berikutnya baru kita hitung tarif pajaknya berapa ya. Nah, tarif pajaknya untuk PPH ya, untuk perorangan ya, tarif pajak ini ada namanya tarif pajak progresif teman-teman. Nah, sudah tahu belum yang progresif? Nah, kalau belum tahu komen ngomong belum tahu gitu ya. Kalau sudah tahu silakan ngomong tahu gitu ya. Teman-teman silakan kita akan ajarkan untuk yang tarif pajak progresif. Jadi tarif pajak progresif ini adalah untuk tarif pajak bertingkat teman-teman ya, bertingkat. Maksudnya gimana Pak? Gini. Jadi ada namanya batas penghasilan teman-teman ya. Kalau misalnya penghasilan kalian yang penghasilan kena pajak ini ya, yang tadi yang di terakhir ya, yang 14.400.000 ya, 0 sampai 50 juta ya, maka ini tarif pajaknya Anda 5% ya. Kalau di atas 50 juta sampai 250 juta, maka pajak Anda 15% ya. Di atas 250 juta sampai 500 juta, maka pajak Anda 25%. Di atas 500 juta barulah pajak Anda 30%. Wow, besar sekali ya. Tapi itulah kawan, jadi teman-teman, pemerintah ini menghargai orang yang punya penghasilan lebih tinggi ya harus membayar pajak lebih banyak. Yang punya penghasilan lebih rendah ya bayar pajaknya juga lebih murah. Jadi cukup fair ya. Jadi istilahnya ekonomi gotong royong menurut saya seperti itu ya. Dan
Ini sangat fair enough untuk kita. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bayar pajak lagi, mungkin harus dipikirin. Lebih baik Anda lapor pajak lah. Karena kenapa? Sekarang pemerintah juga istilahnya sudah sangat fair, sudah banyak support terhadap kita. Pembangunan juga kerasa, jadi kita harus bayar pajak yang bersih, yang rapi, yang legal ya. Oke, kembali lagi ke masalahnya Pak Kak Haryanti ya. Sekarang penghasilannya Kak Haryanti adalah 14.400.000 penghasilan kena pajaknya setahun ya. Maka tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya adalah 5%. Berarti pajak yang harus dibayar oleh Kak Haryanti ya adalah 5% ya, 5% dikalikan 14.400 ya. Jadi kurang lebih yang harus dibayar sama Kak Haryanti adalah setahunnya 720.000 ya, setahunnya ya. Nah, namun karena tadi masih ngomong setahun, konsepnya penghasilan 6 juta ini karena sebagai pegawai itu harus dibayar setiap bulan dan dipotong namanya PPh 21 kawan ya. Kalau Anda bekerja sebagai karyawan, Anda akan dipotong PPh 21 oleh perusahaan Anda. Jadi jangan kaget tuh, kok saya dipotong pajak ya, kenapa ya? Nah, itu jangan kaget kawan, karena memang kondisinya Anda atau perusahaan Anda diwajibkan untuk memotong gaji Anda ya, dan itu namanya PPh 21 ya. Di akhir tahun Anda harus mendapatkan bukti potong dari perusahaan. Jadi jangan lupa, kalau sudah dipotong sama perusahaannya setiap bulannya, akhir tahun Anda minta bukti potong saya mana Pak? Ya, karena ini adalah uang muka pajak Anda ya. Jadi istilahnya uang Anda dipajak, ini bisa Anda pakai nanti untuk laporan pajak ya. Oke, nah dari 720.000 setahun ini, maka PPh sebulannya ya yang akan dipotong di gajinya Kak Haryanti adalah sebesar 720.000 ini saya bagi 12 ya, ketemunya adalah Rp60.000 ya. Jadi untuk Kak Haryanti, untuk Anda juga yang mungkin penghasilan sama kurang lebih 6 juta sebulan, cara ngitungnya seperti ini ya. Anda dapat tarif pajak adalah kurang lebih 5% ya, 5% tarif pajaknya setelah dikurang-kurangkan tadi, dan kurang lebih untuk pajaknya harus dibayar setiap bulannya atau per bulannya adalah Rp60.000. Nah, semoga bisa Anda mengerti untuk penjelasan saya ini, semoga dapat dipahami ya. Namun kalau misalnya Anda memang masih belum jelas, silakan komen guys di bawah ya, silakan Anda tanya. Kami akan jawab pertanyaan Anda baik melalui komen balik ya, kami akan reply komen Anda, ataupun kami akan buatkan video seperti ini. Jadi enak kan, teman-teman bisa belajarnya lebih puas, lebih enak ya. Dan terutama akan kami berikan semua insight-insight menarik terkait dengan perpajakan, terkait dengan sistem ya, sistem di perusahaan Anda, terkait dengan keuangan Anda, budgeting, auditing dan macam-macam akan kami bahas tuntas di dalam YouTube channel kami The Consulting ID ya. Terakhir, yuk subscribe biar tidak ketinggalan konten menarik dari kami, karena kami akan update setiap hari Selasa, Rabu, Jumat ya. Selasa, Rabu, Jumat. Jadi 3 kali seminggu teman-teman, dan kami akan update selalu konten-konten untuk mengembangkan kemampuan Anda, skill Anda terutama di bidang keuangan, sistemasi, pajak, dan terutama juga soal bisnis ya. Oke? Like dan share apabila bisa bermanfaat juga buat teman-teman Anda yang lain, dan see you di next video. Sukses terus buat Anda.